ada penyakit sampar. Ayat 6, yang berjalan di dalam gelap. Orang Manado bilang, jangan berjalan di gelap. Dulu mau apa paling ngomong. Tapi sekarang mereka yang hidup dalam kegelapan akan bertemu dengan penyakit sampar. Tapi kalau kita hidup dalam terang, jalan kita akan berbeda. Jalan kita tidak sama. Amin. Amin. Hai umat Tuhan dimanapun engkau berada, dari tempat ini mari berjalan dalam Tuhan. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan kegelapan. Tinggalkanlah. Kenapa? Karena penyakit sampar adalah penyakit yang berjalan dalam gelap, dalam maut. Tapi saya berdoa, Kristus adalah penolong kita. Dia adalah terang dunia. Dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa menerima aku, ada terang di dalam hidupnya, dan kegelapan tidak akan menguasainya. Dia berkata, janganlah takut. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku mati, namun aku hidup. Hidup sampai selama-lamanya. Dan dia berkata, tenang, kunci maut, kerajaan maut ada di tanganku. Tuhan berkata, kedaulatan ada di tangan Tuhan. Roma pasal 13. Roma, Alkitab bilang, jangan tinggal dalam kegelapan. Saudara, Alkitab berkata, saudara, Roma 13 ayat 12 dan 13 dan 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perangkat senjata terang. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, jangan dalam kemabukan, jangan dalam percabulan, jangan dalam hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini semua perkara kegelapan. Alkitab bilang, saudara, Alkitab bilang apa? Seperti pada siang hari. Ya saudara, dikatakan apa? Semua ini, pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu. Ini kalau orang berjalan dalam jalan ini, memudahkan dengan penyakit sampar. Karena ini perkara kegelapan. Tapi kalau kita berjalan dalam terang Tuhan, ya kegelapan semua. Apa yang mengatakan maut? Ya, the gate of Hades tidak akan bisa menghampiri kita. Makanya Tuhan jamin, Tuhan bilang apa? Malapetaka dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Kenapa? Aku Tuhan yang apa saudara? Berdiam bersama-sama dengan engkau. Sungguh yang hatinya melekat kepadaku. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah hati yang bersih, hati yang tidak ada iri hati, hati yang tidak ada perselisihan, tapi adalah hati yang tulus ikhlas. Ayat 14 bilang begini, maju. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya kecil. Iblis punya banyak keinginan. Iblis punya banyak keinginan daging. Saudara lihat, keinginan daging adalah maut. Pikiran daging, pikiran kotor. Oh saudara, pikiran yang jahat itu adalah keinginan daging, itu maut. Dan maut sudah pecah. Nah hari-hari ini saudara, biarlah makanya Alkitab bilang, terang hanya berbuat 3. Kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Betul? Efesus 5 itu ada buahnya. Orang kalau ada terang, saudara akan lihat 3 ini. Efesus 5 ayat 15 berkata, terang itu berbuah kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Oh, janji Tuhan ya dan amin. Tuhanlah perlindungan kita. Nah hari ini saudara, kita melihat ada hal yang, saudara, ketika kita sama-sama berdoa dan berpuasa, terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan. Saudara ya, para hamba-hamba Tuhan. Ya saudara, Wahyu pasalnya tadi 7. Yuk kita lihat. Katanya, ayat 23. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi. Dan katanya kepada laut, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Pada dahi mereka. Mari kita lihat,
Saudara, meterai apa yang ada di dahi? Karena Alkitab bilang, orang yang ada meterai ini tidak akan kena. Orang yang ada meterai ini tidak akan kena malapetaka tulah. Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Sekali lagi Tuhan ada di gerejanya. Amin. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Nanti kita lihat, ini bukan hanya bicara jumlah. Jadi jangan tafsirkan yang selamat hanya 144.000 orang. Itu adalah penafsiran teologi yang keliru. Karena kalau itu bicara tentang Yahudi, saudara. Tetapi ini ada pengertian yang lain, saudara ya. Jadi Alkitab bilang, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Dan bersama dia, ada apa? Namanya dan nama Bapaknya, saudara. Ya, scan di dahi 37 atau 38, saudara ya. Scan di dahi, ada nama Yesus, saudara. Yang scan siapa? Malaikat. Oh, ketika ada nama Yesus dan nama Bapaknya, ini membuktikan saya dan saudara adalah milik Tuhan. Iblis tidak bisa menyentuh kita. Seperti ada darah anak domba Allah di pintu-pintu rumah. Dan dia berkata, malaikat mau berkata, ini tidak boleh dimasuki. Karena rumah ini adalah milik Yesus Kristus. Karena rumah ini adalah kepunyaan Tuhan. Saudara, ini ditegaskan kembali di Wahyu pasalnya yang ke-22. Ayat 4. Ini yang masuk 1, 2, 3. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Oh, ada nama Yesus. Coba tengok kiri kanan saudara, lihat dahinya. Bagi yang mengikuti live streaming, coba lihat di dahi kiri, dahi kanan. Wah, saudara. Ya saudara, Tuhan mendeteksi, jangan pernah takut selama ada nama Yesus Kristus. Oh, ya saudara, nama yang berkuasa, nama yang dimana nama Tuhan adalah menara yang kuat, saudara. Tetapi mari kita lihat Wahyu pasalnya yang ke-7 ayat 4, 5 sampai 8. Bisakah pendeta James tolong saya? Pakai mic ya. Wahyu Kita lihat baik-baik. Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. Ini yang dimeteraikan. Ayat 4. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 100 dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyir 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dan suku Benyamin 12.000. Kalau mau itu ada berapa suku? 12 suku. Oke, tolong di apa saudara dimasukkan semuanya. Saudara ya, kita cek lagi. Saudara, karena apa saudara dikasih dalam Tuhan? Ada meterai. Alkitab mengatakan seperti ini dalam Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai dengan 8. Ada nama-nama suku, saudara ya, yang saudara dimeteraikan. Dari suku dari 5 sampai 8. Tolong disatukan ayat 5 sampai 8. Kita lihat karena ini penting. Ayat 5 sampai 8. Oke. 12.000. Mari kita hitung. Suku apa ini? Dimulai dari mana? Yehuda. Yehuda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. 12. Kelihatannya lengkap. Tapi ada satu suku yang hilang. Suku itu tidak dimeteraikan. Suku apa itu?
Suku Dan. Dari semua pemeteraian, ada satu suku yang tidak dimeteraikan. Saudara, tidak ada saudara. Saya cari-cari, gak ada. Yusuf sudah, Manasye dan Efraim sudah di dalam. Benyamin, tapi ada satu suku. Apakah Tuhan ketinggalan? Ini persoalan serius. Ada satu suku yang tidak dimeteraikan, namanya suku Dan. Kenapa? Apa sebab? Ini bicara tentang perkara kekal. Saudara ya, ini bicara tentang pemeteraian. Ini bicara hanya mereka yang ada tanda di dahi, yang tidak akan dirusakkan. Oh saudara punya iman yang kuat. Tuhan yang menolong engkau. Ya, Tuhan yang menyediakan apa yang engkau perlukan hari-hari ini. Alkitab berkata, Dia gembala yang baik. Engkau tidak akan kekurangan, karena Tuhan akan menyediakan. Takutkah engkau? Jangan takut sekalipun engkau tidur. Tuhan akan membaringkan engkau. Tuhan akan membimbing engkau. Tuhan akan menuntun engkau. Oh, pada saat gada dan tongkat sekalipun engkau berada di dalam lembah kegelapan, atau di valley of death, atau di lembah-lembah maut, Tuhan akan menghibur engkau. Bahkan Tuhan akan mengurapi kepalamu dengan minyak. Saudara, di dalam Kristus semua perlindungan ada. Ada penyediaan, ada tuntunan, ada bimbingan, ada dibaringkan, ada hiburan, ada urapan. Semua itu bagi orang yang dimeteraikan oleh Tuhan. Bangkitlah jemaat Tuhan, bangkitlah saudara-saudara. Tuhan beserta dengan kita. Hari ini kita melihat kenapa, apa sebab suku Dan tidak ada di sana. Dia anak siapa? Suku Dan itu anak Yakub dengan Bilha. Kejadian pasal 30, kita lihat sejenak ayat 5. Silakan pendeta. Kejadian 30 ayat 5. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Saudara, dan anak itu lanjut ayat 6. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkan permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Nah saudara ya, firman ini ketika kita duduk, tiba-tiba saudara, Roh Kudus mengingatkan kita semua. Roh Kudus berbicara bahwa pelajarin, lihat ada sebuah keganjilan di sini. Katakan kepada umat Tuhan, yang pertama Tuhan jamin dengan meterainya. Efesus 1 ayat 13, tolong di slide. Ini meterai Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 25 dan Efesus 1 ayat 13. Yuk kita baca supaya kita semua kuat dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Oh saudara, ada Roh Kudus. Amin. Saudara, 1 Korintus 11 ayat 25. Ada namanya, ada rohnya. Oh luar biasa Tuhan. Mau takut apa? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita dalam Tuhan, ingat 12 suku ini dimeteraikan. Saya dan saudara dimeteraikan oleh rohnya dan oleh darahnya. Amin. Amin. Lihat dulu kiri kanan dan berkata, don't be afraid. Bahasa Spanyol dulu. Ya, jangan pernah takut. Saudara ya, jangan pernah takut. Roh Kudus sebagai jaminan. Darah Kristus melindungi saya dan saudara. Darah Kristus menyembuhkan. Kalau ada yang sakit, ada yang flu, ada yang demam, jangan takut. Oleh bilur-bilurnya, oh kamu menjadi sembuh. Oleh darahnya. Dari tempat ini kami melepaskan kuasa kesembuhan atas bangsa-bangsa yang takut akan Tuhan, atas Indonesia. Dengarlah engkau yang berada di rumah yang mengalami sakit. Oleh darah Yesus, engkau menjadi sembuh, engkau menjadi lahir. Yang pertama Tuhan minta, percayalah, dengarlah sungguh-sungguh akan firman Tuhan, terimalah Dia, maka akan terjadi sesuatu hal. Roh Kudus akan menjaga engkau, Tuhan akan melindungi engkau, dan Tuhan akan mendekatkan engkau, melepaskan engkau oleh kuasa darahnya. Mari kita lihat Kejadian 49 ayat 17. Berkata-kata ayat 17. Inilah sebabnya kenapa Dan tidak dimeteraikan. Ayat yang ke-17. Kejadian 49
9 ayat 17. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan. Tolong diganti. Tolong diganti. Kejadian 49 ayat 17. Ya, silakan. Nanti Sekali lagi. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memanggut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Dari 12 suku yang diberkati, berkatnya ajaib-ajaib. Naftali akan menjadi gemuk, Yehuda seperti singa. Tapi saudara, Alkitab bilang kepada Dan, semoga Dan menjadi ular di jalan, seperti ular beludak. Matius 3 ayat 7. Matius 3 ayat yang 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dilapis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Terus? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Terus? Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang. Terus sampai 12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat ke atas. Alkitab bilang apa? Yohanes bilang apa? Ya, hai kamu keturunan ular beludak. Matius 3 ayat 7. Alkitab bilang apa? Bahwa kamu, ya, jangan kamu mengira bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Saudara, Alkitab bilang ayat 8. Maju. Bahwa hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan ayat 9. Saudara, keturunan ular beludak adalah keturunan yang mengira bahwa dia tidak akan kena murka. Keturunan ular beludak adalah, Alkitab bilang apa jelas, dibicarakan kepada siapa? Orang-orang Farisi, ahli-ahli agama. Oh, yang pada zaman itu memiliki roh kemunafikan, memiliki roh agamawi, di mana mereka mau bunuh ini Yohanes, mereka yang membunuh Kristus. Mereka tidak akan dimeteraikan. Dengan sangat menyesal, Alkitab mengatakan roh kemunafikan. Tuhan Yesus sendiri bilang, jangan kamu seperti orang Farisi munafik, pakai jubah panjang-panjang, hanya kelihatan di luar beragama, hanya kelihatan di gereja beragama, tapi kelakuan mereka tidak sama dengan apa yang mereka beritakan. Tidak sama. Mereka adalah keturunan ular beludak. Hari ini firman Tuhan ini keras, bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada saya dan saudara. Kita harus hasilkan buah sesuai pertobatan. Jangan kita main-main. Apa itu munafik, apa itu bermuka dua, di depan lain, di belakang lain, di depan haleluya, di belakang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kotor, pekerjaan-pekerjaan dosa. Itu saudara, dan kelihatannya begitu hadir saudara, malaikat pun kalah penampilan. Tetapi sesungguhnya hidupnya tidak sama. Dia menganggap enteng. Apa itu ahli Farisi? Keras hati. Tapi ketika ditegur, mereka keras, mereka kekeh, mereka teguh pada pendirian mereka, bahwa mereka benar, padahal mereka salah. Izinkan kita memiliki hati yang lembut hari ini. Ketika Tuhan mengajak kita, ketika Tuhan membongkar semua cetakan-cetakan Mesir dalam kehidupan kita. Karena Alkitab berkata alat penampis sudah di tangannya. Daniel menubuatkan hari-hari terakhir akan ada penyaringan, akan ada apa? Pengujian. Satu lagi, pemurnian. Saudara, kenapa akan dibuktikan mana yang umat Tuhan, mana yang lolos dalam penyaringan, pengujian, dan pemurnian dari tempat ini dengan kasih Kristus. Ini adalah peringatan keras, tolong jangan dihilangkan. Ini adalah peringatan keras bagi saya dan saudara, bagi gereja Tuhan, bagi kita, terutama hamba-hamba Tuhan.
Karena ini bicara pemimpin rohani. Kembalilah gereja Tuhan, kembalilah umat Tuhan. Alkitab berkata kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya saudara, kenapa? Bagaimana mungkin imamnya Tuhan, bagaimana mungkin para pelayan Tuhan hidup munafik di hadapan Tuhan, kelihatannya kudus tetapi di dalamnya melakukan dosa. Itulah yang Yohanes Pembaptis katakan, kamu keturunan ular beludak. Hasilkanlah buah. Tapi adakah jangan pernah merasa Abraham kau bapak kami keturunan Tuhan, orang Kristen. Tuhan kan orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen tidak melakukan firman Tuhan, buat apa? Kalau orang Kristen tidak sesuai dengan firman Tuhan, sekali dengan Tuhan, sekali duniawi, sekali rohani, sekali rohana. Orang berkata tidak apa-apa, tapi dari tempat ini saya berkata tidak boleh. Kita harus benar-benar di hari-hari terakhir ini, di masa-masa ini, memang kita harus sungguh-sungguh. Tidak boleh jalan bengkok. Saudara, tidak boleh jalan miring. Kembalilah kepada Tuhan, hai gereja Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan, hai diriku. Kenapa jangan sampai Tuhan nilai kita? Alkitab bilang apa? Oh, tidak menjamin kamu keturunan Abraham, tidak menjamin kamu orang Kristen. Tapi jika hidupmu di luar daripada Tuhan, manusia boleh engkau tipu, tapi Tuhan tidak bisa engkau tipu. Apa yang engkau lakukan di belakang, di luar gereja, tidak bisa engkau sembunyikan. Karena Tuhan yang menilai, Tuhan yang tahu hati manusia, Tuhan tahu apa yang dikerjakan manusia. Makanya Yusuf takut bahugel, karena Yusuf bilang apa? Potifar, Tante Poti, bukan cuma Tuhan ada di sini, ada Tuhan. Tante Poti mata tertutup, jadi dia pikir cuma dia dengan ucup. Oh, Yusuf bilang, kecil jadi mata dari lihat. Ini tuh malah orang. Orang yang bau kan kenapa sembunyi-sembunyi? Karena mereka pikir cuma mereka berdua. Mereka tidak tahu ada Tuhan. Dan kemudian datang di gereja dan berkata, puji Tuhan, haleluya, shalom. Tuhan bilang, kenapa? Karena kita sudah tahu firman. Berbeda dengan orang di luar sana yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Orang di luar sana makanya Niniwe Tuhan ampuni. Kiapa, nentang Tuhan, tidak ada ahli yang ajar, tidak ada firman Tuhan, tidak ada nabi Tuhan. Wajar mereka berkelakuan seperti itu. Tapi kalau gereja Tuhan, anak Tuhan berkelakuan seperti ini, maafkan saya, tapi saya harus menyatakan apa yang benar. Karena Tuhan tidak membenci kita, Tuhan mengasihi kita, supaya kita kembali ke dalam jalan Tuhan. Kita bersyukur inilah waktunya gereja Tuhan mengalami pembenahan, gereja Tuhan mengalami perubahan. Setiap kita berdoa, bangsa-bangsa, gereja-gereja di mana engkau hadir, engkau yang membuka live streaming ini, inilah waktunya pembenahan di rumah Tuhan. Inilah waktunya Yesus Kristus menghampiri. Ya saudara, di mana bait Allah dan yang diberikan kunci, yang diharapkan ketika gereja bersuara, dia bilang kepadamu, hai Petrus, ku berikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Sekalipun iblis lakukan apapun, tapi ketika gereja mulai berdoa, gereja akan menentukan. Gereja yang akan menentukan. Kenapa? Karena di dalam gereja ada Roh Kudus, karena di dalam gereja ada rohnya, karena di dalam gereja ada kuasanya. Tetapi ketika sampai dia balik Allah, Yesus marah karena didapati kunci itu hilang. Yang ada, gereja telah menjadi sarang penyamun. Di situ tempat tukar menukar uang, di situ tempat jual beli atau gambaran. Bukan tidak bisa menjual. Saudara jangan menafsirkan firman di luar. Tetapi yang maksudnya menjual-jual begitu, mencari-cari untung. Kita berkata dalam Yeremia, nabi-nabiku melakukan tipu. Mereka mencari untung dari umat Tuhan. Umat so berdosa mereka puji-puji, umat so berdosa mereka takut tegur. Kenapa? Mereka takut kehilangan untung.
Raja-raja sudah berdosa, nabi-nabi diam. Dan nabi-nabi berkata, tidak apa-apa, Tuhan Allah yang baik, Tuhan mengampuni kita. Itulah sebab orang Israel bolak-balik, maju mundur. Ya saudara, di Alkitab Yeremia berkata, kenapa kamu maju mundur? Sekali maju, ya 1 kali langkah maju, 5 kali langkah mundur. Lekat maju dengan Tuhan, dia masa mundur. Karena apa? Ada dosa. Dan ketika itu, saya membayangkan Yesus membongkar itu bait suci yang berjual merpati. Ya saudara, DP mata terbelalak, DP mulut terbuka. Ya kalau saudara merenungkan firman, ya saudara, yang tukar-tukar uang bingung. Tapi kenapa mereka nak melawan Tuhan? Tuhan bergerak dengan otoritasnya. Tuhan bilang, harusnya rumahku disebut rumah doa. Harusnya rumahku disebut rumah doa, di mana ketika engkau berdoa, engkau menutup pintu-pintu neraka, membuka pintu-pintu surga. Ketika engkau berdoa, open heaven. Ketika engkau berdoa, tulah pergi. Ketika engkau berdoa, penyakit sambar lenyap. Ketika engkau berdoa, belalang menjauh. Ketika engkau berdoa, kuasa turun. Karena doa orang benar besar kuasanya. Tapi gereja sudah berubah. Gereja sudah berubah. Kalau dulu menentukan keputusan, para rasul harus berdoa dan berpuasa. Tapi hari ini menentukan keputusan penting. Gereja hanya duduk di rumah kopi. Ini istilah. Gereja tidak lagi doa dan puasa. Mereka hanya duduk di rumah kopi dan keputusan itu jalan. Tidak lagi merendahkan diri seperti para rasul. Memilih pena tua. Alkitab berkata, para rasul berpuasa. Ulang lagi dikatakan berpuasa dan menyerahkan para hamba-hamba Tuhan ini kepada Tuhan. Semua itu sudah hilang dari banyak gereja. Tapi inilah masanya. Sekali lagi Tuhan akan memberikan kesempatan kepada gerejanya. Sekali lagi Tuhan akan memulihkan gerejanya. Doa kita dari tempat ini, doa kita untuk seluruh gereja, Tuhan akan memulihkan kita semua. Hai gereja Tuhan, kembalilah kepada posisimu yang semula. Kita tidak mengatakan gereja kita berhak, tidak. Tetapi izinkan apa yang Tuhan lakukan atas gerejanya dalam doa. Dan tiba-tiba di belakang penjual merpati, di belakang tukar uang, ada yang lumpuh, ada yang buta. Tiba-tiba yang buta melihat, tiba-tiba yang lumpuh berjalan, tiba-tiba yang bisu berbicara. Itulah yang terjadi ketika sarang penyambut dibongkar Tuhan. Gereja lambang hidup kita. Mari periksa hidup saya dan saudara. Apakah diri kita telah menjadi sarang penyamun? Dosa-dosa kita simpan di sana, kesalahan kita simpan di sana. Padahal Alkitab bilang Yeremia 5 ayat 25, oh kesalahan telah menghalangi engkau, dan dosa telah yang menghambat yang baik daripadamu. Oh bukan Tuhan yang menghambat engkau. Yeremia 5 ayat 25 berkata, ada kesalahan yang menghalang jalanmu, ada dosa yang menghambat, sehingga tidak ada yang baik yang jadi padamu. Saya ingat ini, tolong di slide. Yeremia 5 ayat 25. Saudara, padahal solusi atas dosa Tuhan sudah bilang, apa? Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Ayat 26. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik, saudara, yang memasang jaringnya seperti penangkap burung. Saudara, di antara umat Tuhan terdapat banyak kefasikan. Di antara umat Tuhan, ini bukan di antara orang luar, bukan. Di antara umat Tuhan. Ya saudara, Alkitab bilang apa? Terdapat orang-orang fasik. Dan Tuhan minta kita semua bertobat. Termasuk kalau kita menghakimi orang lain. Firman Tuhan boleh disampaikan dengan ya di atas ya, tetapi harus dengan hati yang tahir, hati yang penuh belas kasihan. Tidak boleh disampaikan dengan hati yang penuh penghakiman. Karena baik yang menyampaikan yang disampaikannya adalah dulunya semuanya orang yang berdosa, tapi telah bertobat dan telah diampuni oleh Allah. Saudara, solusinya apa? Allah setia dan adil. 1 Yohanes ayat 9. Apabila kita mengakui dosa kita,
Dan saya tambahkan dari kitab Amsal, barang siapa yang mengakui dosanya dan yang meninggalkannya akan disayangi. Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni. Mau dosa sebesar apa kontainer, mau dosa sebesar apa gudang, mau dosa sebesar apa gunung, sebesar laut. Alkitab bilang, Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, yang kita lakukan, kita akui dan kita tinggalkan. Dia bilang kepada perempuan Sunda, perempuan berdosa, ya, tidak ada yang melempari engkau dengan batu. Engkau selamat, tapi aku berkata kepadamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini pesan Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan berkata, Daud berdosa, betul. Tapi Daud tidak pernah jatuh ke dalam dosa yang sama. Semua dosa ada harganya. Daud dikenal sebagai orang penyembah Tuhan. Dan banyak orang mengasumsi ini dan memakai ini untuk memutarkan kebenaran firman Allah. Mereka berkata, ya Daud menyembah, Daud walaupun Daud berdosa, Daud tetap tidak ada yang ditulis berkenanya. Tapi ketika Daud berdosa, Tuhan hukum Daud. Tuhan hukum Daud anaknya mati, Absalom mati. Ini anak kesayangannya, anak yang paling ganteng, anak yang tertua. Amnon mati. Ya saudara, Tamar diperkosa. Pedang tidak pernah berhenti dari keturunan Daud, termasuk terbelahnya dua suku menjadi suku Israel Utara dan Selatan itu saudara. Itu kenapa? Karena Daud melakukan dosa. Bahkan dalam Matius 1 Tuhan tetap berkata, Betsheba bekas istri Uria. Jadi dosa ada konsekuensinya. Kita tidak bisa menipu Allah. Tapi dosa ada solusinya. Apa itu? Pertobatan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Saudara, tidak boleh main-main. Jangan ambil ayat Alkitab untuk membenarkan kesalahan kita. Ini kenyataan. Berapa banyak, termasuk Daud turun dari istana. Makanya Daud rela keluar dari istana. Tapi dia bilang, apa yang Tuhan bagiku, sesungguhnya apa? Tidak sebanding dengan tapi dosa-dosa. Tidak sebanding. Bayangkan korbannya banyak, apalagi kita melayan Tuhan. Betsheba Peopah, namanya Ahitofel, orang yang setia dengan Daud, berkhianat. Kenapa? Saudara, karena dia sakit hati. Daud mengambil Betsheba dengan cara demikian. Kemudian dia nasihati supaya Daud dikudeta, tapi Daud sudah merendah di hadapan Tuhan. Nasihat Ahitofel dikenalkan Husai. Ahitofel pulang dan Ahitofel gantung diri. Kenapa Ahitofel kecewa dengan pemimpin? Hai gereja Tuhan dimanapun engkau berada, ampunilah para pemimpin. Jangan pernah kecewa dengan hamba-hamba Tuhan, karena itu tidak baik bagimu. Biarkan Tuhan yang berperkara atas hamba-hambanya. Itulah sebabnya Hana dan Hana keluar pejuang iman. Kenapa? Karena sekalipun Eli berdosa, Hana tetap hormat kepadanya. Biarkanlah Tuhan, apakah Eli tidak dihukum Tuhan? Eli dihukum Tuhan. Janganlah tangan kita dicemari oleh darah, dan janganlah hati kita tersakiti dan kecewa. Kenapa? Karena ingat satu hal, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang pertama. Yang kedua, Matius 23 ayat 33. Tadi perkataan Yohanes, ini yang khotbah Tuhan Yesus. Matius 23 ayat 33 ayat 33 dan 34. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat meluputkan diri dari hukuman mereka? Sebab itu, hukuman neraka. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat.
Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu adalah dari kota ke kota. Alkitab bilang apa? Ini yang khotbah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ya saudara, bayangkan tadi hukuman murka. Ya saudara, di dunia dan nanti. Ini Tuhan Yesus berbicara nanti leh. Bayangkan saudara ya. Dan Alkitab berkata, sebab lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka telah kamu bunuh. Dibenci, bahkan dibunuh, bahkan disalibkan. Saudara bayangkan. Supaya kamu, dan Alkitab bilang ayat 35, kamu menanggung akibat penumpang darah orang yang tidak bersalah. Mulai dari Habel sampai Sakaria anak Berekanya. Saudara tahu tuh Sakaria anak Berekanya siapa? Nanti saudara baca di kitab Sakaria. Sakaria, ada kan kitab Sakaria? Itulah Sakaria bin Ido, Sakaria bin Berekanya bin Ido. Ini saudara yang menyampaikan firman. Sakaria itu sudah dibunuh, saudara, pada zaman itu. Saudara, tapi Tuhan menyebutkan satu hal yang aneh. Dia bilang apa? Mulai dari Habel. Berarti ada satu nama yang Tuhan tempatkan dia seperti ular beludak. Siapa dia? Kain. Kain. Tuhan mengingatkan kita, janganlah seperti Kain. Bagaimana seperti Kain itu? Mari kita buka 1 Yohanes 3 ayat 12, 13, 14. 1 Yohanes pasal 3 ayat. Sebelumnya Yuda 1 ayat 11, 111. Sebelum kita baca Yohanes, Yuda 1 ayat 11. Yuda 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Ya saudara, Alkitab bilang celaka. Ada 3 kecelakaan bagi orang-orang yang melakukan ini. Kain, kesesatan Bileam, dan Korah. Tapi kita kembali ke Kain. Oke, 1 Yohanes tadi, silakan baca. 1 Yohanes 3 ayatnya 12. Ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara, yang pertama, ada perbuatan jahat. Alkitab bilang apa? Perbuatannya beda. Alkitab bilang apa? Segala perbuatannya jahat. Perbuatan adiknya benar. Hari-hari ini kita harus bertobat dari perbuatan yang jahat. Lanjut. Kemudian ayat 13, janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Terus? Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Alkitab bilang apa? Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Sedang hari-hari ini Tuhan minta saudara saling mengasihi. Amin. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak cembuker. Ya, orang bilang apa? Dia tidak cemburu. Dia tidak cemburu melihat orang lain diberkati. Dia senang orang lain diberkati. Dia tidak cemburu melihat orang lain dipakai oleh Tuhan. Alkitab mengatakan, ya saudara, iman, harap, dan kasih, yang paling utama dari semuanya adalah kasih. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih memberikan kesempatan. Kasih sabar. Sabar bukan hanya kepada orang yang buat saudara tidak sabar, tapi sabar menanti janji Tuhan. Tuhan kasih waktu, dan saudara hari ini masih tetap percaya. Esok masih tetap percaya. Lusa masih tetap percaya. Itu namanya kasih, itu sabar. Karena saudara yakin Tuhan pasti menepati janjinya sesuai dengan waktu Tuhan. Kenapa banyak orang mundur dari Tuhan? Karena mereka tidak sabar.
Karena Sarah tidak sabar, terjadilah dengan Ismail. Hagar, 13 tahun Tuhan tidak bicara. Dan itu sebuah hal yang menyakiti. Ya saudara, seperti sebuah panah yang ada di hati Abraham. Karena Tuhan diam. Biarkanlah suara Tuhan terus menggaung dalam gerejanya. Biarkanlah suara Tuhan terus menuntun kita. Biarlah Tuhan tetap menuntun rumah tangga. Ketika apa? Kita sabar menanti janji Tuhan. Jangan sampai kita melakukan hal yang keliru. Sehingga apa? Tidak ada lagi pesan Tuhan. Tidak ada lagi firman Tuhan. Tidak ada tuntunan. Tidak ada bimbingan. Kenapa? Karena kita tidak sabar menanti janji Tuhan. Hari ini dengan kasih Kristus, sabarlah dalam kesesakan termasuk. Dan ya sabar PKK apa? Bertekunlah di dalam doa. Sabarlah ketika hari ini, saudara, walaupun kadangkala, saudara, saya dan saudara memang harus kuat hati di masa ini. Alkitab bilang apa? Walau 1000 rebah di kananmu, 10.000 di sisimu. Saudara kita, orang mau senang. Ada orang rebah di kiri, rebah di kanan, mati. Ada orang yang terpapar sakit. Saya rasa saya dan saudara pun akan rasa-rasa goyang, bukan goyang saudara. Tapi ada emosi, pemikiran ini mulai jalan. Betul atau benar? Iya. Ini saudara, saya pikir itulah yang terjadi pada Nuh. Ketika dia lihat banyak orang yang mati karena air bah. Turun dari apa saudara? Habis itu Nuh mabuk anggur. Betul toh? Nuh minum anggur. Apa kurang dari Nuh Tuhan bicara? Ada begitu banyak pikiran-pikiran ini yang mulai berkecamuk. Kekhawatiran, ketakutan, stres, galau. Amin. Lihat kita. Hei, seberapa tuh mati? Hei, seberapa tuh sakit? Loh, jadi kita. Emosi negatif itu mulai muncul ketika kita 1000 rebah 10.000. Yang lain sakit, yang lain ODP, yang lain PDP, ada toh? Bukan pendeta pembantu. Yang lain suspek, yang lain positif. Oh, saudara tawari. Ya, saudara tawari bukan karena dia demam. Apa? Pantas tapi kaki bapak goyang. Cek, corona mulai dari kaki stop. Orang bilang yang ada diabetes, yang setua-tua, oh Tuhan, kita nih mau mati dan cara begini. Padahal baru pulang gereja. Di gereja, jangan takut, amin. Tuhan menyembuhkan, amin. Ketika keluar, corona stop. Ada pendeta tempat ini di pasar dengan istrinya. DP istri mau bahasi. Kalau gitu penjualnya, jangan bahas kami di sini. Pendeta James istri. Pendeta James dan jangan ikut kita corona. Oh bilangnya ada soalnya kita bahasi. Oh tidak bisa bayangkan hasi mempunyai apa. Jadi apa itu? Oh bilang dia tetap barang. Kan laku yang penting jangan dibahasi di sini. Karena apa? Karena malapetaka yang tolong membuat orang. Terlalulah saudara kontoran sana di orang mati. Itu keterlaluan kalau orang baca di ini 1000 orang mati. Odoh rasa ngoni. Mati di Italia kampung nih. So itu bikin dosa. Hei, jangan. Doakan mereka. Doakan saudara-saudara kita. Bahkan bersoraklah ketika sembuh. Saudara, oh, karena Tuhan. Yang saudara tak itu no. Gara-gara minum temu lalap. Ya, doraka. Ya, rebus tuh bawang putih. Minum dan nyampe kuli-kuli. Karena Tuhan. Tapi jaga stamina perlu beli tuh lemon. Satu kali saudara beli. Angkarin di pohon-pohon. Tanam di rumah. Amin, biasanya ada tanah. Tuh ruang kamu bikin tanah. Kau tanah, kau rangka, kunyit. Yang tanah semua di situ. Iya saudara. Bahkan yang mau piara pohon seho. Piara Jawa marjang mabo baking sanitizer. Iya kan? Sekarang si ada otak bilang bagus. Supaya ini so berubah. So jadi mau naik kau makan.
So baking sanitizer. Itu om kata, dia bilang apa? Kita seperti durian runtuh. Ya dulu kita tawarkan tapi sanitizer, nggak ada yang mau beli. Termasuk apotik. Sekarang so habis, orang masih bilang, om ada tuh seho, bukan mau minum, mau pakai di tangan. Jangan minum seho, so boleh bertobat. Iya saudara. Karena Alkitab bilang, saudara, di ular beludak ada cumut seho, saudara. Betul. Kita nyana mekarang. Amsal 23 kalau tidak salah. Coba. Coba ingat saudara ya. Amsal 23 ayat 29 kalau tidak salah. Amsal 23 ayat 32. Ayat 32. Coba diselaikan. Firman Tuhan, tetapi kemudian mematuk seperti ular dan menyemburkan bisa seperti ular beludak. Ayat sebelumnya. Ayat ke-31. Ayat dari ayat 29. Siapa mengadu, Kasih kuat pendeta James. siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, Siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecat anggur campuran, 31. jangan melihat kepada anggur Ya. yang merah menarik warnanya, Yes. dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti belut. Saudara, Alkitab yang bilang ya, bukan kita. Ayatnya yang mundur, ayat tadi 29, 30. Coba mundur 29. Siapa mengadu DP ciri-ciri? Ya saudara, yang suspek ini, saudara ya, suka mengadu, suka mengeluh, suka bertengkar, berkeluh kesah, ya, cedera tanpa sebab, kayak pasal jatuh karena kan miring. Jadi so ciri di got, dia tanya kayak pasal kita ada abang kan, dan yang tahu ciri di got itu, ya, siapa merah matanya? Ini apa? Suspek mabuk ini. Jadi kalau ada yang ciri-ciri seperti ini, cepat minum obat. Dia minum apa? Pertobatan. Amin. Haleluya. Iya. Saudara, dengan kasih Kristus Alkitab bilang, ini memagut seperti ular beludak. Ya, makanya Tuhan bilang segala kemabukan. Karena kemabukan akan naik ke apa? Pesta pora. Ke pesta pora akan apa? Hawa nafsu. Termasuk nafsu pukul bini. Ya saudara, sekarang bukan cuma pukul bini, cakar laki. Karena mabok dia. Bukan dengan suami mabok, dia mabok. Iya saudara, Tuhan bilang, yang ada ciri-ciri ini, ya, cek. Di dahi ada sampah. Inilah waktunya gereja untuk berobat, bertobat. Hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja yang masih suka mabok, dengan penuh kasih saya bilang, bertobatlah. Tuhan kasih kita kesempatan. Kenapa? Ini Tuhan bilang, keturunan ular beludak ini tidak main-main. Amin. Haleluya. Lanjut. Bilang kiri kanan, jangan terlalu tegang. Saudara biasa coba dipisah-pisah, karena dipisah-pisah itu yang mabok. Alkitab bilang seperti ini. Yesaya 59 ayat 5. Yesaya 59 ayat 5. Yesaya 59 ayat yang kelima. Mereka menetaskan telur ular beludak dan minum sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutnya ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Amin. Ayat 7. Mereka 78. Siapa mereka? Keturunan ular beludak. Ini ciri-cirinya. Ayat 8. Ayat yang ke-8. Mereka tidak mengenal jalan damai. Ya, ayat 7. Sorry. Ayat 7 balik. Mereka segera melakukan kejahatan. Kalau melakukan kejahatan cepat. Dan bersegera hendak menumpang darah orang yang tidak bersalah. Membunuh cepat, membenci orang cepat sekali, tanpa komando. Ini dekat Islam. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman. Terus Dan kemana saja mereka pergi meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Terus mereka tidak mengenal jalan damai. Ayo Bapak, langsung lanjut multimedia. Mereka tidak mengenal jalan damai dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Ya. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Amin. Makanya tuh Yehova Shalom.
Raja damai. Kenapa saudara damai ini diulang-ulang? Kenapa ada keluhan, ada kebinasaan, ada ketidakadilan dalam jejak mereka? Ya saudara, bahkan Yesaya 59 ini, ya saudara, sejalan dengan apa yang kita dapat di doa puasa ya. Pendeta sampai Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Telinga Tuhan tidak kurang tajam, ya tangannya tidak. Ya saudara, ayat 1 2. Coba kita mundur. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Lanjut. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu apa? Segala dosa, bukan cuma dosa. Dosa ada di segala. Saudara ya, dosa ada di segala. Ayat 3. Ketiga. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Baru itu ayat 5 tadi. Jadi hari-hari ini Alkitab bilang, ayat 3 dulu, ayat 3 atas. Alkitab bilang apa? Tanganmu cemar. Hari ini pemerintah minta cuci tangan, bersihkan tangan kita. Bukan cuma pemerintah yang minta, Tuhan minta. Tangan yang cemar, cuci. Saudara tidak boleh cuci dengan antiseptik biasa. Cuci dengan darah Yesus. Cuci dengan darah Yesus. Sebelum kebersihan tangan ada, nanti minggu depan sanitizer. Soalnya ada hand moisturizer. Itu apa itu? Pelembab, hand body. Tapi ini sanitizer, dari kata sanitasi, yang kebersihan, clean. Saudara ya, sebelum pemerintah mengeluarkan, Tuhan meminta dulu secara rohani. Kasih bersih itu tangan-tangan. Tangan yang melakukan suap, tangan yang makan riba, tangan yang tipu, jarimu oleh kejahatan. Akibatnya mulutmu mengucapkan dusta, menyebut kecurangan. Ya Bapak lewo, bertobat. Inilah waktunya. Ya saudara, rubah-rubah kecil. Ya saudara, Alkitab bilang, oh cuma biasa kok, itu tidak bisa. Bahkan Alkitab bilang, menyebut yang tidak sopan pun jangan. Ya ada dalam kitab Efesus, menyebut itu tidak boleh. Ya saudara, apalagi memakai. Saudara, karena ada segala dosa. Roma 1:28 di sana apa? Perselisihan, iri hati, tipu, kecurangan, pengumpat. Oh saudara, Tuhan dah rinci itu segala dosa. Bayangkan. Kenapa? Karena Tuhan mau mengampuni. Inilah waktunya gerejanya dibersihkan. Inilah waktunya karena Tuhan mau pakai. Ayatnya yang terakhir, Kisah Rasul pasal 8 ayat ketiga. Saudara, sebelum kita lihat Kisah Rasul 78, saya ingat ayat ini. Wahyu pasal 17 ayatnya yang kelima. Tolong Pendeta James, karena ini ada hubungannya dengan Kisah 28. Kalau dahi tidak tertulis nama Yesus, ada kerajaan maut. Ini dia. Dan pada dahinya, lihat yang kecil, tertulis satu nama, satu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, dari kekejian di bumi. Nanti kalau saudara lihat nanti di Alkitab, ada di dahi itu dimateraikan 6. Jadi saudara, pada saat kehancuran di Yerusalem, Yeskiel pasal 9 ayat 4 ini jangan dilakukan. Anak-anak Tuhan ketika Tuhan melakukan pemusnahan, Tuhan memberikan tanda T. Betul ya? Yeskiel 9. Sekali lagi saya ingin meyakinkan saudara bahwa ada perlindungan Tuhan bagi anak-anaknya. Dari zaman dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dengan darahnya. Yeskiel 9, coba kita lihat. Ayat 4. Tolong Pendeta James. Oh, enggak ada. Yeskiel 9. Yeskiel 9 ayat 4. Ya, silakan. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T
pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Saudara, tolong Paman Robert baca judulnya apa? Orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Nah, saudara. Kemudian ayat 5 dan 6. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Tolong diselesaikan Yeskel 9 ayat 4, 5, 6. Terus Ayat 6. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. ayat 7, 8. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dan orang-orang yang terbunuh. Pergilah, mereka pergi keluar dan memukul orang-orang sampai mati di dalam kota. Ayat 8. Sedang mereka memukul orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang, aku sujud dan berseru. Kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarah-mu atas Yerusalem? Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak. Mari mundur di ayat 6. Saudara, ketika saudara kita melihat ini adalah penghakiman Tuhan atas bait suci. Ketika firman sudah datang, tapi tidak mau juga bertobat, maka inilah yang terjadi. Jadi Tuhan, saudara dan saya tidak salah mengerti dengan Tuhan. Besar kasih sayang Tuhan. Kemarin saudara boleh lihat di channel itu penutupan doa puasa kita setengah 4 pagi. Alkitab memberikan 2 kata kunci. Saudara, ya, dalam keadaan terdesak ini, kata firman Tuhan, Manasye, ya, telah apa saudara? Sangat merendahkan diri. Sehingga apa? Dan melunakkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan mengampuni dosa Manasye. Apa dosa Manasye? 5. Keji ini Manasye. Pertama, dia saudara dirikan penyembahan berhala. Dengan kasih Kristus, setiap penyembahan berhala, opo-opo, dukun, mantra, telah sihir, ilmu sihir yang pergi ke orang pintar, orang pandai, kita mesti bertobat. Jika ada di antara saudara yang mendengar streaming ini dan terlibat di dalamnya, inilah waktunya engkau kembali kepada Tuhan. Yang kedua, Manasye membunuh anaknya untuk penyembahan berhala. Ini Raja Manasye. Yang ketiga, dia bagi itu bait Allah. Dia bagi 2. Yang sebelah menyembah Tuhan, yang sini menyembah Baal. Hidup kita ada 2, saudara. Maksud saya dalam hidup kita jangan sampai ada 2 di hati yang sama, saudara, karena kita adalah bait suci. Kita cinta Tuhan, tapi kita cinta dunia. Kita orang yang mendua hati. Itulah yang dilakukan Manasye, termasuk membunuh para nabi. Tetapi ketika dia mengalami saudara tekanan, dia dibawa di Babel. Itu Raja Babel besi tarik pada dia di hidung. Manasye berjalan sampai dengan orang tawanan. Alkitab berkata dalam keadaan terdesak, dia, saudara, saya cari di Alkitab, satu kata ini satu kali disebut, sangat merendahkan diri. Ada kata merendahkan diri, tetapi di bagian Manasye ini ada kata sangat. Yang kita lakukan hari-hari ini, kita nggak buka karena saudara nanti lihat, saudara, sangat merendahkan diri. Inilah waktunya Indonesia. Inilah waktunya saudara-saudara. Inilah waktunya bangsa-bangsa. Inilah waktunya kita semua sangat merendahkan diri. Bukan lagi pada batas merendahkan diri, tetapi sangat merendahkan diri. Dan Alkitab berkata, Allah mengampuni Manasye. Oh saudara, jauh lebih besar kasih Tuhan daripada kejahatan manusia. Jauh lebih besar belas kasihan Allah. Bahkan banyak orang tidak bisa merendahkan diri. Padahal Alkitab berkata, Mazmur 113. Ini ayat penting, yuk kita lihat Esra 16. Jadi saudara sudah lihat ya. Jadi ada tanda T tidak boleh disinggung. Ayat 45 saudara lihat. Ketika ada yang mati terpukul di kota yang ada tanda meterai Tuhan, tidak bisa. Saudara, Alkitab bilang apa? Coba mundur 56. Pegang baik-baik ayat firman Tuhan hari-hari ini. Saudara jangan takut apapun. 9 ayat 6, 5.
Ya. 6. LED. LED. Ya. Ya, saudara lihat ya. Oh, di sini sudah. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf, Alkitab bilang apa? Jangan singgung, jangan korek, jangan sontong. Hele mau sontong, mau singgung, mau sentuh, ini boleh. Amin. Bilang kiri kananmu, aman dalam lindungan Tuhan. Hele mau bikin tersinggung, ini boleh. Amin. Apalagi mau sontong, mau korek, oh ini boleh. Ini sudah menjadi sebuah ketetapan. Semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Mulai kebersihan dari bait suci, berarti di bait suci ada orang yang tidak pakai tanda T. Betul? Berarti di bait suci. Kenapa? Kalau tahu semua yang di bait suci pakai tanda T, kenapa harus mulai dari bait suci? Kenapa penghakiman dimulai dari bait suci? Makanya saya katakan, hai bait suci Tuhan, hai gereja Tuhan, kembali pada posisimu yang semula. Inilah waktunya. Kita bukan sebenarnya rancangan Tuhan tidak terkena malapetaka. Tapi kalau ada, saudara, sebenarnya inilah waktunya kita balik, sungguh-sungguh balik kepada Tuhan. Kenapa Alkitab bilang, lalu mereka mulai dengan tua-tua. Bayangkan tua-tua, ada yang tak pakai tanda meterai. Apa tua-tua? Pimpinan gereja. Bukan di sini. Gembala-gembala konsel, kepala-kepala departemen, jangan itu. Ada yang tidak pakai tanda T, ada yang tidak hidup dalam kebenaran. Makanya hari-hari ini Yeremia 8 ayat 4. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masa kalian tidak... Sorry, Yeremia 8, Yeremia sebentar, 16 kalau tidak salah. 16 ayat 4, coba. Apa betul Yeremia 16 ayat 4? Ya. 16 ayat 4, mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Saudara lihat. Mereka tidak akan diratapi, Ya. dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makan burung-burung di udara dan binatang-binatang di rumah. Saudara, kalau kita baca ayat ini, sakit hati. Makanya Yeremia bilang, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berduka dengan sangat. Air mataku seperti pancuran. Bahkan Yeremia dikenal dengan nabi yang matanya sudah rusak. Karena terlalu banyak menangis untuk bangsanya. Kenapa dia menangis dua? Karena ketika dia menyampaikan firman, bangsanya tidak mau mendengar. Yang kedua, mereka keras hati, keras kepala. Yang kedua, dia menangis melihat akibat yang terjadi. Ada penyakit-penyakit yang membawa maut. Bahkan mereka tidak diratapi. Saudara, tidak boleh datang ke pemakaman. Tidak boleh menghakimi di pemakaman. Bahkan dimakamkan pun cepat-cepat. Tolong dihapus bagian slide ini. Saya tidak menyebutkan, tapi berdoalah supaya ini jangan terjadi. Itu ya, tidak akan diratapi, tidak akan dikuburkan oleh orang yang mau kubur, tak mau kubur. Apa sebab? Saudara jawab sendiri. Kalau saudara baca terus, jangan datang ke perkabungan mereka. Jangan datang. Apa yang menyebar sehingga ini terjadi? Karena orang Israel tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Sudah dibilang-bilang, maka Tuhan bilang, belum cukupkah nabiku yang kukirim? Belum cukupkah hamba-hambaku yang aku kirim? Belum cukupkah manusia bunuh kita pe hamba? Manusia bunuh, manusia salingkan. Pokoknya orang yang menyampaikan firman Tuhan, dorang bunuh, dorang ancam, dorang bikin segala rupa.
lupa karena mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Itulah sebabnya ini terjadi. Saya berdoa ini akan terjadi atas Indonesia dan atas bangsa-bangsa. Ketika firman Allah disebar, kita berdoa sekali lagi. Saya meyakini satu hal, Tuhan masih memberikan kesempatan. Pegang dengan baik janji Tuhan. Aku Allah yang penuh dengan kasih sayang. Aku Tuhan yang penuh anugerah. Yang perlu kita lakukan hari ini, ketika Ibu Nova membawakan firman kemarin, di sana dikatakan dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 17-18, beliau berkata seperti ini. Dia menyebutkan satu nama Rahab, bahwa di rumah Rahab ada janji. Di dalam rumah Yosua 2, jangan keluar rumah, ya kan? Karena di rumah itu ada benang kermisi. Benang kermisi. Nah, ini dia. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermisi kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, ibu keluarga berkumpul di rumah. Ayat 19, coba kita lihat. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumah harus sendiri menanggung akibatnya. Ini peraturan apa? Zaman itu. Mereka katakan, tiba-tiba ketika disampaikan itu, ada sebuah pesan di hati saya. Nah, bukankah itu terjadi hari-hari ini? Saya katakan iya Tuhan. Kenapa Tuhan bilang begini? Presiden mengeluarkan maklumat ini, harap tinggal di rumah. Betul toh? Hari ini kan di rumah aja. Ini masih di rumah aja, masih sebuah himbauan semengarah kepada anjuran, semengarah kepada perintah. Kalau di Itali, ngoni mesti di rumah. Bahkan para medis bilang, tolonglah kami, ya, supaya dengan bagaimana cara tolong kami, biarkan kamu di dalam rumah. Dan Tuhan mengingatkan saya, nah, bilang ke jemaat Tuhan, selama engkau berada dalam rumah Bapa, ada darah Yesus yang melindungi. Jangan keluar seperti anak bungsu kalau bakal keluar. Jangan keluar dari ajaran Kristus. Karena siapa yang keluar dari ajaran Kristus, dia tidak ada Bapa, dia tidak ada perlindungan. Jangan hilangkan ayat ini. 1 Yohanes pasal 2. Sebentar, lihat. 2 Yohanes pasal 1 kalau tidak salah. Coba 2 Yohanes pasal 1. Ya, 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. Sampai tahu boleh di sebelah. 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. Tolong kalau di sebelah kanan atau kiri boleh ganti. Yuk kita baca dulu. Ini ayat saudara. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, yaitu firman Allah, yang tidak berjalan dalam jalan Tuhan, tapi melangkah keluar dari rumah Sang Bapa, tidak memiliki Allah. Jadi hari-hari ini jangan keluar. Anak bungsu ketika keluar, dia saudara berada di tanpa bokeh. Dia saudara, segala yang buruk jadi dalam hidupnya. Kemarin saya katakan kepada jemaah, kita berada dalam tudung kemuliaan Tuhan. Jangan keluar dari situ. Jangan keluar dari sini. Ada benang kermisi, sebagaimana presiden menghimbau di rumah saja. Ya, saudara bilang kiri kanan saudara, di rumah saja. Ya, di rumah saja. Jangan baking tahu-tahu. Ya, orang mana bilang, jangan keluar. Oh, saudara, yang keluar jangan Yosua dan bilang tanggung sendiri. Rahab, kalau ada nganapi keluarga keluar dari nganapi rumah, tanggung sendiri karena orang akan babat habis. Ini apa? Waktu itu Yeriko dan penduduknya, orang memang tahu, kecuali tanda adalah benang kermisi di rumahmu. Tapi sekali lagi, itu kemarin tiba-tiba Roh Kudus bilang, bagi sok keluar, bilang cepat balik. Di mana ayatnya Tuhan? Itu dia untuk anak bungsu. Dia ada ingat akan bapaknya, dia pulang.
Amin. Kita umat Tuhan yang mengikuti live streaming di mana pun berada. Kau yang merasa hari-hari ini kau sudah keluar dari jalurnya Tuhan. Ayo balik, ayo pulang, ayo kembali ke rumah Bapa. Karena di rumah Bapa ada penerimaan, di rumah Bapa ada perlindungan, di rumah Bapa ada penjagaan, di rumah Bapa ada penyediaan. Oh saudara, di rumah Bapa ada semuanya. Di rumah Bapa Abraham saja semuanya ada. Apalagi saudara di rumah Bapa kita, yaitu Sion. Alkitab berkata, Tuhan keluar berperang untuk mempertahankan Sion. Dia bilang, Sion jangan takut, di rumahku ada persediaan. Jangan takut, jangan panik buying. Amin. Saudara tenang, di rumah Bapa Tuhan menyediakan. Pendeta tuh mau makan, apalagi cuma makan dan minum. Hele perlindungan ada. Amin. Di rumah Bapa ada kangkong, ada. Tude ada. Kalaupun suatu saat saudara ada kebijakan pemerintah di rumah saja, jangan keluar. Percayalah, Bapa pasti sediakan. Percayalah, Bapa pasti sediakan. Percayalah, Bapa pasti lindungi. Jangan pernah melangkah keluar. Hari-hari ini kembalilah, hai anak-anak bungsu. Kembalilah di gereja-gereja Tuhan. Kembalilah, mari kita bersama-sama. Yang terakhir, nanti ikut Kisah 28 ayat 2. Pelacur besar itu bicara apa? Bagaimana dia berjalan? Bagaimana dia akan berperang? Karena yang akan keluar berperang, Wahyu pasal 12, gereja Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Gereja Tuhan akan bangkit, akan berhadapan dengan si pelacur besar itu yang di apa saudara, di gereja Tuhan ada namanya, ada kuasanya, dan di pelacur besar itu ada apa saudara? Dahinya saudara, ada tertulis Babel besar, dan Alkitab bilang itu bicara bangsa-bangsa, itu bicara kota-kota, dan apa? Raja-raja berbuat cabul dengan dia. Hati-hati hari-hari ini hidup dalam Tuhan, hidup takut Tuhan, hidup dalam kekudusan. Amin. Bilang kepada saudara-saudara kita di luar sana, stop mahugel. Karena ciri besar, ciri yang diulang-ulang, salah satu dari yang terjadi hari-hari ini adalah apa? Cabul. Saudara lihat dunia, ini bicara bangsa-bangsa. Saudara, oh saudara, percabulan besar. Ini bicara saudara, lihat dunia dilanda dengan apa? Hari-hari ini tertinggi orang buka, bikin kejahatan, orang jual manusia. Karena apa? Percabulan. Ini menjadi bisnis besar. Dan Alkitab berkata, hai Babel pelacur besar, engkau akan dihakimi. Kita akan berhadapan. Gereja yang mana yang akan menang dalam peperangan ini? Wahyu terus berkata, gereja yang penuh dengan kemuliaan, yang bicara tentang otoritas dan kuasa. Tuhan memberkati. Shalom.